Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Pilot Aero. Nah, di video kali ini saya mau unboxing sebuah drone mereknya Nihui NH010 stok dari Indonesia. Di sini saya akan membedakan Nihui NH010 dari stok Indonesia dengan stok dari luar negeri yang pernah saya beli. Dia serupa tetapi berbeda teman-teman. Oke, langsung aja biar nggak penasaran, kita mulai unboxingnya. Tapi sebelum masuk ke videonya, buat teman-teman yang baru klik channel ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Serta jangan lupa juga untuk menyalakan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video baru yang akan saya upload. Kita unboxing dari belakangnya teman-teman. Oke, ini sudah kosong ya teman-teman. Kemudian kita mau ambil dulu drone-nya, kita buka. Nah, ini di bagian belakang sini ada strapnya, kita keluarkan. Oke, ini ya teman-teman. Kita lihat di bagian samping sini ada apa ini. Nah, ini dia. Ada spare partnya. Kita dapat apa aja? Kita buka. Oke, kita cuman dapat ini, teman-teman. Kok cuman 3 ya? Ini harusnya 4, teman-teman. Ini untuk serep propeller harusnya ada 4, tapi cuman 3. Nggak tahu yang satunya kemana ini. Terus ini kita dapat batu baterai 200 mAh sama USB untuk mengisi baterainya ya. Oke, kita taruh sini. Kemudian di dalam sini ada manual book, instruction manual. Ini bahasa Mandarin sama Inggris. Kemudian remote controlnya. Ini dia remote controlnya teman-teman. Kemudian ini apa ini? Banyak tombolnya ini. Kita harus baca manual booknya dulu supaya tahu. Yang sebelah kiri ini adalah Nihui NH010 stok dari Indonesia. Saya beli di tokonya, ada di Indonesia. Dan yang satunya ini saya beli dari aplikasi untuk impor. Saya beli langsung dari luar negeri. Oke, langsung aja kita mau bongkar perbedaannya antara yang stok dari Indonesia dan stok dari luar negeri. Kalau dilihat dari hardware-nya, ini sama, bahannya sama kerasnya sama, kuat, sama-sama kuat. Sekarang kita mau buka kanopinya dulu. Bisa dilihat ya teman-teman, dari flight controlnya ini sudah berbeda teman-teman. Yang sebelah kiri ini berwarna merah, yang sebelah kanan berwarna hijau. Yang sebelah kiri bentuknya pun juga berbeda. Ini hanya sampai sini, sedangkan yang ini full sampai ujung-ujungnya. Untuk dinamonya ini masih modelnya disolder teman-teman. Sedangkan yang ini teman-teman, ini sudah pakai soket JST PH berapa ini ya? Kalau nggak salah JST PH 125 1,25 mili. Nah, itu yang bener ya. Ini sudah pakai soket, jadi tinggal tancep-tancepin gitu, selesai. Kalau yang ini kita ketika repair dinamo kita harus bongkar dulu soldernya, kemudian pasang. Oke, perbedaan yang kedua adalah flight control yang ini, yang asli dari luar negeri, ini bisa dibinding dengan remote multi protokol. Sedangkan yang ini kita harus main pakai remote stock. Ya, nggak bisa dibinding pakai remote multi protokol. Tetapi kalau misalnya teman-teman udah invest remote multi protokol, ini tenang aja teman-teman, ini bisa diganti flight controlnya. Sekarang banyak yang jual flight control model kayak gini. Kita tinggal ganti aja ke sini. Info sedikit,
teman-teman punya board yang seperti ini mau dibinding ke multi protokol, itu kita protokolnya pakai MGX kalau nggak salah teman-teman. MGX-Q, multinya MGX-Q. Kemudian ini kita kasih yang E010, frekuensinya kasih -1. Ini otomatis bisa ke binding teman-teman. Kita langsung binding aja. Nah, connect ya teman-teman. Lampunya nggak berkedip, ini artinya connect. Kita pakai frekuensi yang sama, multi protokol yang sama, kita pencet binding teman-teman. Dia nggak mau teman-teman, nggak bisa nyambung. Coba kita ganti aja ininya, mungkin pakai bayang, siapa tahu ya. Siapa tahu pakai bayang binding. Juga nggak bisa teman-teman. Ya, berarti memang kesimpulannya nggak bisa ini. Oke teman-teman, jadi saya sudah membaca buku manual dan saya di situ mendapat sedikit pencerahan tentang tombol-tombol dan fungsi-fungsinya ya. Tentang fungsi-fungsi dari tombol-tombol ini teman-teman. Oke, tak jelasin satu-satu teman-teman. Ini seperti biasa ya teman-teman. Ini gas, itu fungsinya untuk dia terbang ke atas. Kemudian di sini ada yaw, itu fungsinya ini untuk begini ya. Ketika diginikan dia akan berputar seperti ini, gerakannya yowing seperti ini. Kalau ke sana ya berarti kebalikannya kayak gini. Kemudian kalau yang ini ya ini untuk maju, ini untuk maju, untuk mundur, untuk kiri, untuk kanan. Nah ini fungsinya, yang ini untuk trim teman-teman. Ini fungsinya untuk trim. Jadi ketika diterbangkan itu drone teman-teman cenderung dia mundur ke belakang terus. Nah kita trim pakai ini, pencet sampai dia drone-nya level ya, sampai drone-nya jadi di tengah, sampai dia nggak mundur dan nggak maju. Kemudian ini trim juga, ketika dia cenderung ke kiri ya dipencet yang trim kanan sampai dia lurus. Kalau dia ke kanan ya kita trim ke kiri gitu. Kemudian sini tombol power teman-teman. Nah ini teman-teman, ini adalah tombol speed. Jadi ketika ini kita hidupin aja teman-teman. Ketika kita pencet sekali, itu ada suara 2 bip, 2 kali bip, itu artinya speed 2. Kalau kita pencet lagi, bipnya bunyi sekali, itu berarti tandanya speed 1. Nah, kalau yang ini teman-teman, ini fungsinya untuk flip. Jadi drone ini bisa flip begini, bisa flip begini, bisa flip begini, bisa flip begini. Nah, caranya teman-teman, ketika teman-teman sudah terbang, nah kita tahan altitude-nya ya. Ini, kemudian teman-teman pencet ini sekali, bip gitu ya, sekali pencet aja. Terus teman-teman menginginkan drone-nya flip kemana? Misalnya ke kanan ya, tinggal ke kanan, gini dia flipnya ke kanan. Terus misalnya mau flip ke kiri, pencet ini dulu, belok ke kiri, dia flipnya ke kiri. Mau flip ke depan, pencet sekali, dorong ke depan, dia flipnya ke depan, gini. Dan sama teman-teman, yang baliknya juga begitu. Nah sama ini teman-teman, ini yang ini adalah tombol return. Jadi ketika drone-nya itu jauh teman-teman, dipencet ini, itu dia akan otomatis mundur begini teman-teman. Nah untuk menghentikannya teman-teman bisa langsung dipencet maju ini, ininya didorong maju gini, dia drone-nya otomatis off ya. Ininya return to home-nya off. Oke teman-teman, jadi tombol yang ini yang saya pencet ini ya pakai jempol, ini merupakan tombol headless mode. Oke, jadi headless mode itu apa sih? Headless, yang namanya headless berarti tanpa kepala, tanpa hadap kepala ya. Begini, tanpa hadap kepala. Jadi rata-rata orang kalau main drone itu seperti ini. Nggak cuma rata-rata ya, semuanya kalau take off itu pasti mulainya dari begini. Karena ini adalah kontrol yang paling mudah. Jadi ketika kita terbang, maju seperti ini, mundur seperti ini, ke kiri seperti ini, kanan seperti ini. Nah, tetapi beda teman-teman, ketika drone itu posisinya seperti ini ketika dimajukan, ini akan ke sini, ketika dimundurkan akan ke sana, ketika dibelokkan ke kiri, dia akan ke kanan, ketika dibelokkan ke kanan, dia akan ke kiri. Nah, sistem headless mode ini itu menghilangkan orientasi itu teman-teman. Jadi ketika kita pencet ini, mau drone-nya menghadap manapun, mau begini, mau begini, mau begini, kalau ini maju, ya drone-nya maju. Kalau ini mundur, ya drone-nya mundur.
Kalau ini ke kiri, dia ke kiri, ke kanan, ke kanan. Begini pun sama. Ketika maju dia ke sana, ketika mundur dia ke sini, ketika belok ke kiri dia ke sini, ketika belok kanan dia ke sini. Jadi kayak gitu teman-teman. Fungsi dari headless mode ini. Headless mode ini kalau saya bilang merupakan tombol aneh ya teman-teman. Ya karena aneh aja ya teman-teman. Masuk drone-nya begini dia tetap bisa ikut orientasinya ini ya teman-teman ya. Ini sebutannya kalau pilot aero adalah tombol aneh ini namanya teman-teman. Saya mau kasih info sedikit. Ini drone-nya ini merupakan drone manual, bener-bener drone manual. Jadi sticknya ini memang dibuat di bawah kayak gini. Nah teman-teman kalau punya drone kayak gini, ini memang harus latihan untuk menahan altitude. Jadi ketika sudah di tengah, ketika drone-nya naik, kita harus mengurangi gasnya. Ketika drone-nya turun, kita harus menambah gasnya. Jadi drone itu di tengah-tengah gitu teman-teman. Jadi altitude-nya nggak ngedrop banget ke bawah, nggak terlalu tinggi juga sampai nabrak langit-langit rumah ya teman-teman. Sebelum kita mencoba, kita isi dulu baterainya hingga penuh ya teman-teman. Ini ada indikatornya. Ketika dia full akan menyala. Ini kita masukkan. Nah, ketika dia mati seperti ini teman-teman, ini berarti tandanya belum full. Nanti ketika dia nyala, ini berarti baterainya sudah full. Untuk mengisi baterainya, waktu yang diperlukan sekitar 30 menit teman-teman. Oke teman-teman, ini indikatornya udah nyala, ini udah full. Sekarang kita mau coba. Kita langsung coba aja ini teman-teman. Nah ini ada sedikit tipsnya teman-teman. Ketika mau mencoba, itu kita nyalain, kita masukin dulu baterainya ke sini. Kemudian tancepin, jangan kebalik teman-teman. Kalau kebalik langsung wassalam ya teman-teman. Nah kalau udah, posisikan stick ke bawah, kita nyalakan. Nah kita kalibrasi dulu teman-teman. Kalibrasinya itu gimana? Kita dorong ke atas sekali, kemudian tarik ke bawah sekali. Nah ini drone yang tadi semula lampunya berkedip sekarang sudah stay nyala begini terus. Ini artinya sudah connect. Jadi ini ketika digas, nah sudah langsung nyala teman-teman ya. Nah sebelum terbang teman-teman, supaya drone-nya itu terbangnya lurus, kita kalibrasi kompasnya dulu. Caranya ini sticknya polin dulu ke bawah dua-duanya, kemudian serong ke kiri. Nah ini sudah nyala berkedip seperti itu. Ini sekarang drone-nya sudah siap untuk terbang teman-teman. Nah ini terbangnya tinggal kita mainkan ini aja teman-teman. Nah terbang ya teman-teman ya. Jadi ada terbang itu, terbang itu teman-teman. Asik sekali teman-teman. Oke langsung kita coba aja di tempat yang agak luas teman-teman ya. Oke terbang. Nah gitu teman-teman. Tak deketin sini dulu teman-teman. Mantap ya teman-teman ya. Waduh tinggian. Ini kalau dilihat drone-nya itu masih cenderung lari ke kanan. Nah ini kita trim ke kiri. Oke, masih terlalu ke kanan. Nah ini dia udah mulai anteng nih teman-teman. Gini, nah kok malah kembali dia malah cenderung ke kiri ya, kita kembalikan sekali ke kanan. Nah gitu teman-teman. Oke ini maju, untuk maju teman-teman. Aduh turun ya. Nah ini maju kayak gini. Nah ini saya contohin return to home ya teman-teman. Ini tahan dulu altitude-nya segini, lah return. Nah dia otomatis mundur. Lah mati ini tinggal didorong aja. Nah dia otomatis hold lagi ya teman-teman. Mundur. Nah mundur teman-teman. Nah majuin. Nah gitu teman-teman. Terus ini untuk muter-muter begini namanya yowing. Nah ini belakang yang warna merah itu adalah artinya belakang teman-teman, dan yang ini biru ini artinya depan. Jangan terbalik ya teman-teman. Nah sekarang mau tutorial flip teman-teman. Nah untuk flip caranya seperti tadi yang udah saya bilang di video. Caranya pencet dulu sekali, kita flip ke depan. Nah itu flip ke depan. Nah oke, kita flip ke kiri. Pencet dulu, flip ke kiri. Nah kelihatan ya teman-teman. Tak majuin lagi wes biar kelihatan. Mau flip ke kanan, pencet dulu sekali, flip ke kanan. Oke kelihatan ya teman-teman. Yang belum flip ke belakang teman-teman, pencet belakang. Oke kelihatan ya teman-teman ya. Gitu caranya. Lah terus yang
Tadi yang saya bilang tombolnya agak aneh itu ini teman-teman, coba saya pencet. Ini ketika madepnya mana aja dia sama remotenya. Ketika kayak gini mundur ya mundur, maju ya maju. Kalau begini ini berarti maju ya tetap maju, kita tarik ya tetap tarik mundur, dia nggak peduli madepnya mana ya. Gini sama ini. Oh gitu teman-teman fungsinya. Kita matikan aja. Nah kalau untuk latihan ya nggak usah dinyalakan teman-teman, supaya melatih orientasi ya teman-teman. Nah ini, nah gini aja teman-teman ya. Mungkin cukup itu teman-teman ya videonya. Ini baterainya udah mau habis ini teman-teman, udah nggak ada powernya. Nah iya, oke ya teman-teman ya. Oke saya mau landing, keburu baterainya habis. Oke saya landingkan. Thank you teman-teman buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Oke, goodbye teman-teman.